Baik, di sini saya Eko Zainuri akan mempresentasikan analisis dan interpretasi data kuantitatif. Kami dari kelompok 2. Tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah riset kuantitatif yang dibimbing oleh Pak Malik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa isi makalah ini. Yang pertama adalah analisis dan interpretasi data kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang dirumuskan oleh proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Contohnya, akan menguji hipotesis hubungan antar dua variabel. Yang kedua adalah menyiapkan data. Langkah pertama adalah mengorganisasikan data untuk analisis. Penyiapan dan pengorganisasian data untuk analisis dalam penelitian kuantitatif terdiri dari memberikan skor terhadap data dan membuat buku kode, menentukan tipe skor yang digunakan, menyeleksi program komputer dan rangka menginput ke dalam data program-program analisis dan pembersihan data. Ada beberapa petunjuk yang bisa diikuti untuk program-program statistik tersebut. Ini diambil dari bukunya Lady on Ormond tahun 2001 sebagai tambahan. Yang pertama adalah ciri sebuah program yang memiliki petunjuk tentang bagaimana menggunakan program tersebut. Yang kedua, mudahnya digunakan merupakan faktor penting ketika memilih sebuah program. Yang ketiga, cari sebuah program yang mencakup tipe-tipe statistik yang dapat Anda gunakan untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis-hipotesis penelitian Anda. Yang keempat, pertimbangan beberapa banyak partisipan dan jumlah variabel secara maksimum yang Anda perlukan dan analisis Anda. Cari sebuah program yang memiliki fleksibel dalam menangani data, bisa membaca dan banyak format, misalnya angka dan huruf. Selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data dilakukan dalam rangka menjawab masing-masing pertanyaan dan hipotesis penelitian. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis dalam penelitian kuantitatif perlu diperhatikan. Yang pertama, mendeskripsikan kecenderungan data untuk variabel, tunggal atau pernyataan pada instrumen. Contohnya yaitu apa self-assessment dari sekolah menengah pertama. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda perlu statistik deskriptif yang memperhatikan tendensi-tendensi umum yang dapat dalam data. Data tersebut yaitu 1. Mean, 2. Median, 3. Median. Distribusi skor yaitu 1. Varian, standar deviasi, dan rata-rata nilai. Yang kedua adalah membandingkan dua atau lebih kelompok dari variabel independen dalam hal variabel dependen. Contohnya, bagaimana anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dalam hal self-assessment mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita memerlukan statistik inferensial yang memungkinkan untuk menganalisis data dari sebuah sampel untuk mengambil kesimpulan tentang sebuah populasi yang akan kita ketahui. Yang ketiga adalah mengaitkan dua data variabel. Contohnya, apalah self-assessment berhubungan dengan sikap yang optimistik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita juga menggunakan statistik inferensial. Yang keempat, mengetes hipotesis tentang perbedaan antara kelompok atau hubungan antara variabel-variabel. Contohnya, anak laki-laki memiliki self-assessment yang lebih tinggi daripada anak perempuan, atau self-assessment memprediksi sikap optimistik yang dimiliki oleh anak sekolah menengah pertama. Untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan statistik inferensial yang juga digunakan. Selanjutnya yaitu langkah analisis deskriptif. Bagaimana Anda menganalisis data untuk mendeskripsikan kecenderungan? Gunakan statistik, menghitung nilai-nilai yang didasarkan kepada angka-angka. Banyak buku yang memberikan rincian tentang berbagai statistik, perhitungan, dan asumsi-asumsinya. Misalnya bukunya Abelson tahun 1995, bukunya Greenfelder dan Walanu tahun 2000, dan bukunya Wright tahun 1993. Statistik deskriptif akan membantu Anda menyarikan kecenderungan secara menyeluruh atau tendensi dari data-data Anda, memberikan pemahaman tentang beberapa skor yang mungkin Anda miliki.
dan memberikan pemahaman tentang posisi sebuah skor dibandingkan dengan skor-skor lainnya. Ketiga hal ini adalah central tendency, variability, dan kedudukan relatif. Tadi sudah dijelaskan untuk menganalisis deskriptif itu ada tiga, yaitu yang pertama central tendency. Pengertian sendiri dari central tendency adalah angka-angka yang merupakan sarian yang melambungkan sebuah nilai tunggal di dalam distribusi skor yang ada. Angka-angka ini melambungkan sebuah nilai rata-rata atau mean, titik tengah dari jumlah skor atau median atau skor yang paling sering terjadi atau mode. Dalam penelitian kuantitatif, para peneliti biasanya melaporkan ketiga ukuran ini. Yang kedua adalah ukuran variabel. Ukuran variabilitas ini menyatakan sebuah skor dalam sebuah distribusi atau rentangan varians atau variansi. Dan standar deviasi semua menyatakan jumlah variabilitas dalam sebuah distribusi skor. Informasi ini membantu kita melihat bagaimana terpencahnya jawaban-jawaban terhadap butir pertanyaan dan sebuah instrumen. Kita bisa melihat sejumlah mana skor itu bervariasi dengan jalan melihat jarak antara skor tertinggi dan terendah. Range of scores atau rentangan nilai adalah perbedaan antara skor tertinggi dan skor terendah dari butir-butir sebuah instrumen. The variance atau variasi menyatakan sebuah skor seputar rata-rata untuk menghitungnya relatif mudah. Yang pertama, cari perbedaan antara mean dan skor mentah untuk masing-masing individu. Yang kedua, pangkat duakan perbedaan tersebut untuk masing-masing individu. Yang ketiga, jumlah pangkat dua masing-masing skor itu. Yang keempat, bagian dengan jumlah individu. 2. Melakukan analisis inferensial. Statistik deskriptif membantu Anda menganalisis pertanyaan-pertanyaan deskriptif. Walaupun demikian, apabila Anda membandingkan kelompok atau mengaitkan dua atau lebih variabel, analisis inferensial perlu Anda gunakan. Gagasan utamanya adalah untuk melihat skor dari sisi sampel dan menggunakan hasilnya untuk menarik inferensi atau generalisasi atau membantu prediksi tanpa populasi. Apabila Anda memiliki sampel ini, Anda akan mendapatkan skor. Beberapa pendekatan tersedia untuk menentukan apakah skor sampel merupakan estimasi yang bagus dari skor-skor populasi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam kata atau bahasa, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.